kalau begitu saya buka saja pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf minggu lalu, terus minggu sebelumnya juga ya, nggak bisa bikin pertemuan. Kalau minggu sebelumnya itu karena pekerjaan, terus minggu berikutnya yang kemarin itu karena saya nggak sehat, jadi akhirnya cuman dikasih tugas saja ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya tampilkan materi hari ini sebentar. Sebenarnya materi hari ini sudah pernah saya sampaikan di awal ya, dulu pernah ya, tentang bagaimana menulis bab 1. Sebentar. Oke. Apa sudah terlihat? Ya, makasih ya. Oke, makasih banyak. Di antara kalian juga ada yang sudah sedikit-sedikit ya menulis bab 1 ya. Kalian juga pasti bingung gimana cara nulisnya. Jadi di sini nanti saya jabarkan satu-satu. Dan sekali lagi, saya juga bukan berarti, walaupun meneliti setiap tahun, bukan berarti sudah ahli dalam bidang penelitian ya, masih belajar juga, masih tergolong peneliti pemula ya. Jadi sama-sama belajar kita di sini. Oke. Jadi pertama ini langsung aja mengenai pendahuluan ya. Pendahuluan itu biasanya terdiri dari latar belakang ya. Pendahuluan atau latar belakang sama aja sih. Di sini adalah bagian untuk menjabarkan kenapa kita melakukan penelitian ya, atau kita melakukan survei atau penelitian ya, dengan tema yang kita minati, yang kita pilih ya. Jadi ketika pembaca membaca latar belakang yang kalian tulis, itu seharusnya idealnya pembaca itu paham kenapa misalnya Aisyah menulis atau melakukan penelitian mengenai A ya. Jadi harusnya bisa mengerti. Sorry. Terus dengan ya tadi yang saya sebutkan ya, dengan baca bagian ini, jadi orang yang baca itu paham, oh si siapa Aisyah ini melakukan penelitian mengenai apa ya waktu kemarin Aisyah itu, sorry saya lupa. Kenapa? Sebentar. Saya Aisyah tentang Jessica maksudnya. Tentang apa? Sorry nggak kedengeran. Tentang Dake dan Jessica. Oh iya, Dake dan Shika ya. Dake dan Shika ya. Jadi dengan membaca bagian latar belakang punya skripsinya Aisyah, itu pembaca bisa paham ya, kenapa sih Aisyah milih tema ini gitu ya, bisa paham. Terus bukan hanya alasan Aisyah saja, tapi latar belakangnya kenapa muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang mengenai Dake dan Shika gitu loh. Jadi sebenarnya kalau penelitian yang sedang akan kalian lakukan itu pada dasarnya biasanya sih sudah ada yang pernah melakukan ya. Misalnya Dake dan Shika itu pasti udah pernah ada yang melakukan. Terus siapa lagi tuh, tentang Songkego juga ya, Keigo ya, yang Erik minati ya, itu juga udah pasti udah banyak gitu ya. Terus tentang Shujoshi yang siapa itu, Ricky ya. Terus Gofur itu tentang Uchini Aidani ya. Kalau Faki tentang apa ya Faki?
Aki saya lupa. tentang kanji sensei. Tentang kanji ya, ya. Ada tuh temennya satu lagi si Fahri kalau nggak salah, dia juga tentang ATG kalau nggak salah. Ya, jadi itu semua pasti sudah ada yang pernah melakukan. Tapi kenapa sampai muncul kebutuhan untuk dikaji ulang lagi gitu, ya. Jadi setelah baca ini, pembaca itu bisa menyimpulkan, oh si peneliti ini melakukan penelitian atau menulis tentang tema A karena B begitu ya. Nah, kalau kita baca skripsinya orang, itu kadang kita nggak paham apa sih latar belakang dia ngerjain skripsi ini gitu loh. Banyak sekali kejadian kayak gitu. Kita udah baca latar belakangnya, terus waktu saya tanya, jadi latar belakang si peneliti ini menganalisis atau milih tema ini apa? Nggak tahu sensei. Banyak yang jawab begitu karena banyak juga mahasiswa yang menulis bagian latar belakang ini dengan kondisi tidak paham gitu. Kenapa dia harus taunya hanya saya di semester akhir, posisi saya itu harus nulis skripsi untuk lulus, taunya begitu doang gitu ya. Jadi jangan sampai kalian berakhir seperti itu gitu. Saya nggak mau kalian sendiri nggak ngerti gitu kenapa saya ngelakuin ini. Jangan sampai seperti itu ya. Dulu waktu S1 saya juga sama seperti itu. Sekarang kalau ditanya kenapa saya melakukan penelitian yang waktu S1 itu, skripsi itu, saya juga nggak tahu. Ya karena udah semester akhir gitu, harus nulis skripsi ya. Memang realnya seperti itu, tapi kita usahakan kalian dari mata kuliah ini punya tujuan gitu loh, punya misi. Intinya pada dasarnya kalau tentang tata bahasa ya, tentang kanji, tentang tata bahasa, shujoshi, partikel, keigo ya, itu intinya berasal dari ketidakpahaman kan. Sudah belajar, ada proses pembelajarannya kan, dari semester 1 pakai buku Mina 1, Mina 2, pakai new approach ya. Diajari sama senseinya begini begitu ya. Tapi di akhirnya tetap ada kondisi di mana kalian belum bisa menggunakan itu gitu ya. Belum bisa mengerti apa sih artinya, apa sih bedanya gitu ya. Belum bisa paham. Jadi intinya kebanyakan skripsi mengenai tata bahasa ya, tentang linguistik biasanya berawal dari ketidakpahaman. Kenapa tidak paham? Padahal kan udah ada proses pembelajarannya. Ya enggak? Kan udah belajar dari semester 1 ya. Tapi kok kenapa nggak paham? Apa yang terjadi di situ? Nah, itu dulu yang harus dipertanyakan. Mungkin penyebabnya ada di prosesnya. Ya, proses pendidikan itu kan melibatkan banyak hal, ada materinya, ada individu pelaksananya, ada dosen, ada mahasiswa gitu kan, ada guru, ada murid ya, ada lingkungan juga yang berpengaruh ya. Jadi banyak sekali yang bisa kalian gali waktu nulis latar belakang ya. Misalnya tentang shujoshi, saya mau meneliti ini nih ya. Nah, di shujoshi ini udah belajar sebenarnya di buku Mina 1, Mina 2 kan. Apa aja sih yang dipelajari gitu. Shujoshi itu apa aja sih yang dipelajari, dake sama shika itu udah belajar kan, udah. Di bagian mana tuh? Gitu. Di bab berapa misalnya. Terus disajikannya seperti ini dengan contoh kalimat, terus ada latihannya juga. Tapi hanya 2 nomor, 3 nomor misalnya. Dengan 2-3 nomor itu apakah cukup bisa memahami mahasiswanya? Akan pertanyaannya seperti itu. Ya, terus mengenai lingkungan juga ya, mengenai individunya, dosen sama mahasiswa, kondisinya ya. Itu untuk ini saya minta kalian mempelajari hasil survei The Japan Foundation. Itu alasannya kenapa saya minta kalian mempelajari itu. Di situ kalian bisa melihat kondisi pendidikan bahasa Jepang secara global, secara luas ya. Apa sih yang dilakukan
dalam pendidikan bahasa Jepang ini apa sih kondisinya sedunia ini, emang berapa jumlah orang yang belajar bahasa Jepang, populasinya berapa. Itu bisa menjadi satu episode di latar belakang kalian, terutama untuk kalian yang suka penulisan gaya deduksi ya, dari yang umum dulu baru yang ke khusus. Oke, ini akan saya singgung lagi nanti, kita lanjutkan dulu ya. Terus cara penulisannya ya seperti yang tadi saya sampaikan sedikit, ada cara induksi dan deduksi. Kalau deduksi itu menulis dari yang umum dulu baru ke yang khusus. Misalnya ngomongin tentang dunia pendidikan bahasa Jepang secara global dulu, terus baru masuk ke Asia Tenggara, terus baru masuk ke Indonesia gitu ngomonginnya ya. Terus kalau induksi itu sebaliknya ya, jadi langsung ngomongin ke poin yang ingin kita bicarakan, baru dari situ melebar gitu ya ke yang lebih umum. Kalau saya pribadi lebih sering memilih menulis dengan gaya yang lebih dari umum dulu ke yang khusus gitu ya, deduksi. Nah, ini ada mungkin bisa jadi referensi contoh penelitian yang sudah saya pernah lakukan, judulnya pemanfaatan aplikasi memo dan line dalam mata kuliah Sakubung. Ini bisa dibaca di filenya ada di folder Google Drive yang saya pernah sampaikan ya. Di Google Drive itu ada banyak macam-macam referensi. Ada buku Bumpo juga ada buku Bumpo, ada buku tentang apa lagi ya. Coba deh, kalau misalnya kalian punya kebutuhan tentang buku tertentu, itu tolong kasih tahu saya, siapa tahu saya bisa sediakan e-booknya. Karena itu sebenarnya e-book saya masih banyak, cuman Google Drive-nya nggak cukup gitu, jadi belum sempat saya masukin semua ke situ. Jadi kalau ada kebutuhan tentang buku tertentu, bisa tolong kasih tahu ke saya, nanti saya coba carikan. Kalaupun nggak dapat yang sama, itu paling nggak ya mungkin ada yang sejenis lah gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya saya ambil yang tentang penelitian mengenai Sakubung ya. Nah, ini adalah urutan penulisan pada penelitian mengenai Sakubung tadi. Jadi urutan penulisannya begini. Penulisan latar belakangnya ya. Jadi pertama saya tuh saya membicarakan mengenai pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Bagaimana sih kok bisa sampai muncul orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang? Ya, itu berawal dari kebutuhan sumber daya manusia di dunia industri. Nah, dasarnya ini saya ambil dari artikelnya dari Jetro. Di artikel tersebut disebutkan bahwa pertumbuhan perusahaan Jepang di Indonesia itu makin meningkat, jumlahnya bertambah ya. Nah, kalau perusahaan Jepang bertambah, otomatis kebutuhan akan sumber daya manusia yang bisa berbahasa Jepang itu juga meningkat ya. Dari situlah muncul kebutuhan terhadap pendidikan bahasa Jepang. Terus dari situ saya membicarakan mengenai kondisi pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia berdasarkan survei The Japan Foundation. Di hasil angketnya saya menemukan bahwa jumlah pembelajar itu lebih banyak daripada jumlah pengajarnya, berapa ratus kali lipat gitu ya. Nah, rasionya ini kurang bagus ya. Jadi rasionya kurang bagus karena ada 700.000 pembelajarnya, ada 700.000 muridnya, ada 700.000 pengajarnya, gurunya cuma 5.000 ya, sekitar segitu. Jadi rasionya itu kalau dihitung-hitung 1:120 orang. Jadi satu dosen, satu guru mengajar 120 orang mahasiswa, murid. Silakan aja dibayangkan kalau kalian sebagai guru harus mengajar 120 orang murid. Apakah hasilnya akan efektif? Misalnya ngajar kaiwa,
120 orang, repot kan ya. Jadi dengan kondisi seperti itu ada kemungkinan ya, kita nggak bisa bilang dengan kondisi tersebut hasilnya akan jelek gitu ya, nggak bisa bilang begitu karena belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rasio tersebut, rasio guru dan murid itu berakibat buruk terhadap hasil pendidikan, belum ada ya. Jadi kita hanya bisa menjabarkan kemungkinan saja, dugaan gitu, jangan sampai menyatakan sebuah penilaian. Hati-hati ya, nanti dipertanyakan ini dasarnya apa, dasar penilaian ini gitu. Kita hanya bisa menjabarkan dugaan, kemungkinan. Dengan rasio tersebut, kemungkinan hasil yang dicapai dalam pendidikan bahasa Jepang tidak maksimal, begitu. Nah, terus saya pindah ke tema pembicaraan berikutnya, yaitu mengenai salah satu mata kuliah yang terkena imbas dari kondisi rasio murid dan guru yang enggak seimbang ini gitu loh. Sakubung. Kenapa Sakubung paling kena impactnya? Karena Sakubung itu pada dasarnya membutuhkan feedback yang mahasiswanya kan bikin output berupa kalimat ya, satu paragraf lah misalnya. Nah, mahasiswa itu atau pembelajar ya membutuhkan feedback terhadap hasil tulisannya itu. Sementara untuk memeriksa satu Sakubung saja itu bisa lumayan makan waktu. Nah, misalnya satu kelas itu sekarang rata-rata satu kelas 30 orang. Itu udah susah gitu. Jadi saya pribadi ngajar Sakubung udah 3 tahun, itu repot ngasih feedbacknya. Nah, berdasarkan kesusahan saya tadi, makanya saya bikin penelitian ini gitu. Bikin percobaan saya. Ya. Terus saya jabarkan penelitian yang menunjukkan kondisi sulit di mata kuliah Sakubung. Ada penelitian-penelitian yang terdahulu yang penelitian itu menjabarkan bahwa mata kuliah Sakubung itu susah loh gitu. Maksimal 10 orang, 15 orang itu udah pol banget satu kelas untuk kelas Sakubung. Lebih dari itu susah. Itu ada penelitian yang menyatakan begitu. Jadi latar belakangnya saya kenapa saya milih meneliti penelitian ini, meneliti Sakubung ya, mata kuliah Sakubung. Itu karena satu, saya kesulitan dalam mengajar. Kedua, memang ada fakta bahwa pelajaran Sakubung ini susah untuk dilaksanakan di lapangan, di Jepang, di mana di negara lain juga sama gitu. Ya, terus setelah ngomongin itu, latar belakang itu, saya menjabarkan bagaimana sih saya mengajarkan Sakubung. Nah, terus berdasarkan kesulitan yang saya alami di bagian nomor 4 tuh saya jabarkan ada kesulitannya kayak gini nih, seperti yang dijabarkan di penelitian sebelumnya, sama banget nih kesulitannya. Saya juga ngadepin hal yang sama. Ya, terus saya bikin survei, bikin studi literatur ya. Jadi berdasarkan studi literatur, berdasarkan survei, saya melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, yaitu mengajar Sakubung dengan menggunakan aplikasi HP. Nulisnya udah nggak pakai tangan lagi, nggak pakai pensil, nggak pakai pulpen, nggak pakai kertas lagi, tapi nulisnya di HP, pakai notes. Terus untuk komunikasinya pakai grup line. Gitu. Ya, itu latar belakang saya menulis penelitian mengenai Sakubung. Nah, awal mula penelitian kebahasaan ini saya beda lagi nih temanya. Jadi pertama ada kesenjangan informasi, ada gap gitu. Ya. Misalnya gini, misalnya ya dake dan shika ya. Kita cari di buku atau di buku komik atau di mana ya, di korpus misalnya. Kita cari penggunaannya ada berapa. Misalnya banyak. Terus kita
flashback ke buku ajar Dake sama Shika tuh sebanyak apa sih inputnya, ternyata sedikit. Nah, demand-nya ada tapi supply-nya nggak ada gitu, jadi ada gap seperti itu yang memunculkan sebuah latar belakang ya, yang melatar belakangi sebuah penelitian kebahasaan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya mau pause dulu sebentar, istirahat dulu sebentar 5 menit ya, sebentar aja, mohon maaf sebelumnya, sebentar ya. Baik, Sensei. Iya, Sensei. Ya. Kan ya. Sekarang yang jadi hostnya siapa tuh? Oh, Fakih. Fakih yang jadi hostnya. Bisa izinin saya ini nggak? Apa namanya? Untuk share screen. Fakih jadi. Fakih ada di situ.
Ya, ada permintaan dari Gofur, ebook yang membahas gramatika bahasa Jepang itu udah banyak saya upload ya, nanti dicek aja ya. Ya kayaknya fakihnya lagi ini nih. Kami saya library saja. Kenapa? Yang punya bisa library saja. Bentar dulu. Eh, kita keluar dulu aja deh ya. Kita stop dulu yang ini. Mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, sampai awal mula penelitian kebahasaan ya. Terus yang membuat muncul sebuah penelitian satu lagi adalah ada penelitian sebelumnya yang ingin ditindaklanjuti. Kalau yang namanya ditindaklanjuti itu bisa dikembangkan, bisa juga semacam namanya apa ya? Bahasa itunya apa sih, antitese, jadi semacam penyangkalan gitu loh ya, bisa juga seperti itu. Jadi misalnya ada penelitian mengenai dake dan shika nih sebelumnya, tapi misalnya penelitian itu dilakukan, dasar-dasar penelitiannya belum sesuai nih, belum proporsional, sehingga hasilnya misalnya diragukan. Contohnya yang paling gampang gini, misalnya penelitian, contoh yang paling gampang gini, judulnya biasanya ya, makna dan penggunaan dake dan shika dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu kan, bahasa Jepang itu kan luas ya, jadi dengan judul itu tuh sebenarnya belum, penelitinya itu belum bisa mendefinisikan penelitian itu seperti penelitian seperti apa gitu. Bahasa Jepang itu bahasa Jepang yang bagaimana. Nah, ketika melihat penelitian seperti itu, kita harus baca dengan rinci ya, penelitian itu seperti apa. Dake dan shika dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang dia teliti itu bahasa Jepang seperti apa. Biasanya sebenarnya rinciannya ada, tapi tidak dimunculkan di judulnya gitu loh. Biasanya kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati ketika baca skripsi. Misalnya ada yang seperti tadi ya, penelitian Shujoshi apa dalam bahasa Jepang. Nah, itu penelitiannya seperti itu masih banyak sekali pasti celahnya ya, yang masih bisa digali gitu. Jadi kita tinggal baca dulu rincian dari penelitian itu, terus cari tahu nih si peneliti ini meneliti Shujoshi, meneliti dake dan shika dalam bahasa Jepang yang seperti apa. Ada juga yang kayak gini, dalam bahasa Jepang penelitian dake dan shika misalnya dalam bahasa Jepang, terus di dalamnya ternyata si penulisnya ini, si penelitinya ngambil datanya dari sumber data yang beragam, misalnya dari novel, dari anime, dari, jadi genrenya bukan genre ya, apa jenisnya tuh macam-macam, tertulis dan lisan itu jadi satu misalnya. Kalau tertulis dan lisan itu kan pasti bahasanya beda ya, jadi kita bisa itu mengambil itu sebagai celahnya gitu. Jadi dalam penelitian sebelumnya sudah ada nih penelitian dake dan shika Shujoshi ya, hanya saja masih dilakukan secara luas gitu, dengan data yang skalanya masih luas sekali, bahasa Jepang gitu ya. Belum ada yang spesifik, misalnya bahasa Jepang dalam ragam tulisan, ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan misalnya, dalam anime, dalam komik ya, dalam surat kabar misalnya. Tulisan juga kan macam-macam ya. Koran misalnya sudah ada yang meneliti di koran, di surat kabar. Surat kabar kalau kita lihat ya, pasti tulisannya kan beda dengan yang di blog misalnya. Kalau blog itu kan pasti bebas ya tulisannya.
Jadi banyak sekali, sebenarnya banyak banget, kalau kita baca dengan teliti celahnya itu banyak banget gitu. Terus ini juga yang nomor 2 yang sudah saya sampaikan tadi ya, bisa berawal dari ketidakpahaman mahasiswa ya. Tapi bukan berarti kita bisa nulis karena saya nggak paham jadi saya meneliti ini, nggak bisa menulis begitu. Kita harus cari tahu dulu, kita harus cari bukti bahwa ada orang lain juga yang nggak paham, bukan kita aja. Caranya yang paling, yang nggak gampang juga sih, yang paling cepet ya, bisa dengan bikin angket. Isi angketnya isinya soal-soal bahasa Jepang, misalnya tentang dake dan shika atau tentang shujoshi ya. Bikin soal, bikin pakai Google Form, sebarin. Kalau jawaban yang benarnya banyak, itu berarti respondennya itu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap subjek tersebut gitu. Tapi kalau yang salahnya banyak, kita bisa menyimpulkan bahwa responden ini belum paham betul mengenai subjek yang diujikan gitu. Pertama itu. Tapi itu butuh tenaga waktu juga buat bikin angketnya. Sebelum kan bikin soalnya juga harus diuji lagi, benar dengan soal ini bisa menguji kemampuan bahasa Jepang respondennya gitu ya. Perlu diskusi juga itu ya. Cara yang lain yang paling mungkin yang paling gampang kali ya, yaitu ya mengambil pernyataan dari penelitian yang lain, mengutip hasil penelitian orang lain. Misalnya sebelumnya udah ada penelitian mengenai analisis kesalahan misalnya dalam dake dan shita pada mahasiswa siapa gitu ya. Biasanya ada yang kayak gitu tuh. Terus di penelitian itu dibilang bahwa dari hasil soal-soal yang diberikan kepada responden, tingkat akurasinya itu rendah. Terus di penelitian itu si penelitinya menyimpulkan bahwa berarti tingkat pengertian terhadap dake dan shika ini rendah misalnya. Nah, kita bisa memanfaatkan pernyataan peneliti tersebut gitu ya. Jadi dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap apa? Dari hasilnya didapatkan bahwa responden yang mengikuti survei ini itu tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik gitu. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap materi rendah. Nah, kita bisa memanfaatkan pernyataan itu. Dalam penelitian si A ini dibilang begini loh. Karena itu saya mau cari tahu nih, emang kayak gimana sih sistemnya shika dan dake? Emang gimana sih makna dan penggunaannya shujoshi gitu ya, seperti itu. Terus itu tadi ya, bukti bisa didapatkan dari survei atau penelitian orang lain. Atau bisa juga begini, berawal dari penelitian orang lain tuh kita bisa menemukan sebuah penelitian yang bisa kita jadikan model. Cari dulu penelitian yang diminati, terus tinggal diganti aja instrumen datanya. Misalnya penelitian makna dan penggunaan dake dan shika dalam koran misalnya. Tinggal diganti aja penelitian yang sama tapi dalam blog misalnya, berbahasa Jepang. Tinggal mengikuti saja model yang sudah ada. Tapi tentunya nggak boleh dengan kata-kata yang sama. Ya, yang nanti kalau begitu repot. Atau ingin melanjutkan penelitian orang lain ke level yang berbeda. Misalnya udah ada penelitian ini, analisis kesalahannya udah ada. Nah, tapi misalnya analisis yang menjabarkan mengenai sesuatu itu belum ada gitu loh. Misalnya menjabarkan makna dan penggunaan gitu ya.
ya tinggal dikembangkan saja dari situ. Jadi intinya di sini kalian bisa menemukan latar belakang penelitian kalian dari penelitian orang lain. Karena itu makanya saya selalu sampaikan, silakan banyak baca. Saya pernah kasih tugas juga kan, baca penelitian yang berkaitan, yang kalian minati ya. Nah, terlepas dari mahasiswa yang sudah mengambil penulisan skripsi, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah penulisan skripsi itu juga sebaiknya dari sekarang sudah, paling nggak untuk mata kuliah ini aja, sudah menentukan gitu pilihannya, kira-kira minat ke arah yang mana gitu ya. Terus saya lanjutkan dulu. Ini juga tadi saya sudah sampaikan ya, tentukan tema berdasarkan minat atau akses ke data. Misalnya kita minat nih ke sebuah tema tentang Keigo misalnya, tapi kita punya kesulitan tidak bisa mendapatkan datanya misalnya, jadi tingkat realisasinya rendah gitu ya. Kalau untuk yang seperti itu lebih baik mendingan cari, kalau udah nggak bisa berusaha lagi cari datanya, ya udah cari tema yang lain gitu ya. Terus ini juga sudah saya sampaikan tadi, baca penelitian terkait sebanyak mungkin ya, dan kutip pernyataan dari penelitian tersebut yang mendukung tema kalian. Misalnya saya tadi meneliti tentang sakubung, ternyata selain saya ada juga orang lain yang memiliki kesulitan yang sama. Nah, pernyataan orang-orang tersebut itu saya kutip, dimasukkan ke dalam penelitian saya. Saya bilang begini, mata kuliah sakubung adalah salah satu mata kuliah yang sulit dilaksanakan dengan jumlah murid yang banyak. Hal ini berdasarkan pernyataan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa tahun berapa. Dalam penelitiannya siapa tahun berapa itu melakukan penelitian terhadap sakubung dan akhirnya gimana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Terus urutan kutipannya juga sama ya. Kalau misalnya kalian menulis dengan metode deduktif dari yang umum dulu ke khusus, urutan kutipannya juga sama. Terus jangan lupa cantumkan nama peneliti dan tahun publikasinya kalau lagi ngutip ya. Kalau mengutip dari, nah untuk nama peneliti ini tulis nama belakangnya saja. Misalnya Hari Setiawan dan Ari Artadi meneliti nih, tulis saja Setiawan dan Artadi gitu ya, tahun berapa. Kalau di penelitian, penulisan karya ilmiah jangan nggak enak. Ada yang nulisnya kadang tuh Hari Setiawan Sensei begitu ya. Dalam penelitiannya Hari Setiawan Sensei menyebutkan bahwa itu. Padahal saya udah bilang tulis nama belakangnya aja Setiawan gitu. Nah, katanya ngerasa nggak enak gitu ya. Nggak ada seperti itu ya kalau di penulisan ilmiah, tulis aja lah nama belakang. Terus nah ini juga satu contoh ya teknis penulisan penelitian bertema Keigo ya. Ini ini metode penulisannya kalau saya lihat ini deduktif ya dari yang umum ya. Tapi langsung ngomongin Keigo ya, Keigo tuh apa sih gitu ya. Terus penggunaannya di mana sih? Ini ditulis berdasarkan teori aja, buku yang didapat gitu. Terus dijabarkan proses kita belajar Keigo tuh gimana sih di bahasa Jepang dasar. Belajar pakai Minnan Nihongo kan 1 2. Terus Minnan Nihongo itu mengulas mengenai Keigo itu di bab yang terakhir kan. Kenapa begitu? Karena Minnan Nihongo itu silabusnya itu adalah silabus terstruktur. Jadi silabus yang mengurutkan
materi atau subjek pembelajaran dari yang mudah ke yang susah gitu. Jadi dengan melihat urutan pembelajaran di Minano Nihongo, di mana Keigo itu dipelajari di bab terakhir, kita bisa menyimpulkan bahwa Keigo itu adalah sebuah subjek pembelajaran yang sulit, yang tersulit di Minano Nihongo gitu. Ya, jadi makanya kenapa dia ditaruh di belakang. Terus setelah itu jabarkan kesulitan-kesulitan dalam mempelajari Keigo. Ini kita bisa menjabarkannya berdasarkan penelitian terdahulu. Ya, atau bisa juga dari buku-buku tentang Keigo yang tertulis dalam bahasa Indonesia, misalnya bukunya Pak Dedi Sutedi ya, atau Profesor Chandra ya, ada. Jadi kita bisa menuliskan di situ tentang kesulitan kita sebagai orang Indonesia dalam mempelajari Keigo. Atau bisa juga dari penelitian lain ya, penelitian sebelumnya. Terus ya setelah itu jabarkan hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab kesulitan. Ya, misalnya ada perubahan verba kan. Kalau te morau, te kureru gitu kan, te itadaku gitu. Te kudasaru, bentuknya te kudasaru tapi ketika jadi bentuk mas dia kudasai mas ya kan. Ada pengecualian seperti itu. Jadi bebannya itu tambah berat. Terus jabarkan kecenderungan penelitian yang bertema ini. Biasanya penelitian Keigo tuh ngebahas apa sih? Ngebahas apanya? Udah ada nih penelitian, pasti udah ada kan penelitian yang sebelumnya. Si A, si B, si C tahun berapa, dari tahun 80-an mungkin ada. Kebanyakan ngebahas apa? Itu yang kita tuliskan. Terus terakhir kita simpulkan. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, Keigo ini memang pelajaran yang sulit gitu. Dibuktikan dengan penelitian yang dijabarkan sebelumnya, terus posisi dia di buku Minano Nihongo gitu ya. Dan terus kita juga terakhir di simpulan itu menjabarkan kecenderungan penelitiannya, trennya kayak gimana, tren penelitian tentang Keigo ini. Kebanyakan ngebahas hanya generalisasi aja misalnya. Generalisasi itu maksudnya mendeskripsikan aja. Keigo tuh ada berapa? Ada 3, Sonke, Kenjo, sama Teine misalnya. Terus kebanyakan hanya melihat jadi hanya generalisasi aja gitu misalnya, nggak ada analisis yang lebih dalam misalnya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penulis ingin menganalisis lebih dalam lagi, misalnya dengan melakukan penelitian Keigo ini pada konteks tertentu misalnya ya, misalnya email seperti itu. Ini contoh ya teknis penulisan penelitian bertema Keigo. Terus nah ini juga contoh teknis penulisan penelitian Keigo ini. Ini tadi yang pertama, ini tadi outline-nya ya. Yang ini lebih rinci lagi. Ini alternatif yang kedua ya. Jadi yang skripsinya bertema Keigo ini cukup jadi referensi mungkin. Tapi sebenarnya sih pada dasarnya sama ya. Pada dasarnya sama. Penelitian mengenai kebahasan itu alurnya biasanya sih kalau menurut saya bisa dilakukan dengan alur yang sama. Misalnya kayak gini. Contoh yang nomor 1, jabarkan dulu kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Nah, di situ kan kita menemukan rasio guru dan murid yang kurang bagus. Kita memprediksikan bahwa dari rasio tersebut hasilnya nggak maksimal misalnya. Nah, bagaimana kita tahu hasilnya nggak maksimal? Ya kita lihat di salah satu parameter kemampuan bahasa Jepang, yaitu JLPT. Tingkat kelulusannya kayak gimana nih? Nah, ternyata setelah lihat di websitenya, ada yang tahu nggak nih websitenya? Bukan yang Indonesia tapi ya. Bukan yang Indonesia tapi yang Jepang aja saya.
betul betul. Ada yang udah pernah saya perlihatkan belum di sini? Kalau saya sih searching sendiri sih sempat dapat seperti itu. Oke. Yang lain udah pernah lihat belum? Sudah selesai. Saya masukin juga di download di website saya. Oke ya. Jadi di jlpt.jp ya, itu ada data statistiknya di situ. Itu bisa kalian gunakan sebagai data sekunder. Di situ disebutkan bahwa tingkat kelulusannya itu dari semuanya ya, rata-rata itu di bawah 40% ya, sekitar 30% rata-rata. Jadi bisa dibilang tingkat kelulusannya rendah gitu. Itu baik di Jepang maupun di luar negeri ya, di luar Jepang maksud saya. Terus dengan 2 poin di atas ya, kita bisa simpulkan bahasa Jepang itu memang sulit dikuasai gitu, dipelajari. Kondisi lingkungannya juga sulit kan, rasionya kurang bagus. Terus kalau di survei Japan Foundation gitu, itu kita bisa lihat ini loh, jumlah native speaker yang ngajar bahasa Jepang itu cuman 20% dari jumlah total semua pengajar bahasa Jepang di seluruh dunia, cuman 20%. Ya. Lingkungannya ya kurang mendukung gitu loh untuk membuat kita menjadi paham betul mengenai bahasa Jepang. Mana di luar negeri nggak ada kesempatan ngomong gitu kan. Lingkungan di sini berarti ke lapangan langsung atau gimana sih? Apanya? Maksudnya tadi kan apa namanya kurangnya mungkin secara aplikasi di lapangannya tuh gimana atau dalam ya tadi kan apa namanya perbandingan pengajar dengan pengajar itu kan jauh banget sih ya. Kalau dilihat itu kan sekitar 700 dengan sekitar 30 paling buat. Jadi mungkin secara aplikasinya kan di lapangan sih. Ya di lapangan juga boleh. Misalnya saya bekerja sebagai praktisi pendidikan bahasa Jepang kan. Saya melihat di lapangan. Itu juga bisa dijadikan sebuah episode di latar belakang penelitian ya. Gitu, ya. Terus kita juga bisa membandingkan dengan bahasa Indonesia. Misalnya Keigo tuh di bahasa Indonesia ada nggak sih gitu loh. Tapi ini juga untuk bilang begini harus ada dasarnya. Kita cari buku tentang bahasa Indonesia, ada nggak bentuk honorifics gitu ya. Kita cari penelitian mengenai Keigo ini, yang perbandingan antara bahasa Keigo bahasa Indonesia sama Keigo bahasa Jepang gitu. Nah di situ kita jabarkan. Atau untuk penelitian yang bertemakan bumpo lain juga bisa, kayak partikel misalnya. Partikel dalam bahasa Indonesia ada nggak sih gitu. Buku mengenai partikel juga banyak ya yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah gitu, bisa membandingkan. Dijembrengin aja tuh partikel dalam bahasa Jepang, ini daftarnya kayak gini. Sementara di sebelah kirinya misalnya partikel dalam bahasa Indonesia di Kedari doang misalnya. Kan kontrasnya kelihatan. Jadi bisa kelihatan bagaimana betapa sulitnya kita mempelajari partikel. Ya, dake dan shika juga termasuk partikel kan. Terus kita bisa jabarkan Keigo itu apa, kayak tadi ya. Terus kapan kita belajar Keigo. Terus cerminkan kondisi belajar dengan kondisi yang dijabarkan di poin 1, 2, 3. Dengan kondisi kayak gitu tuh kira-kira kita bisa maksimal nggak nih gitu loh mempelajari Keigo. Terus disimpulkan berdasarkan latar belakang di atas, memang ada kebutuhan gitu, kebutuhan untuk mengkaji ulang mengenai Keigo ini atau mengenai subjek yang lain dalam sebuah penelitian, begitu ya. Kita lanjut dulu. Terus ini adalah sedikit catatan dari saya. Pertama, kita harus membedakan tulisan kita yang mana
dan tulisan orang lain yang mana. Kita harus bedakan mana yang jadi pemikiran kita sendiri dan mana yang bukan. Kalau nggak bisa membedakan, nanti ya bisa ada kemungkinan kita bisa jadi pembohong ya. Kita harus hati-hati. Terus pada dasarnya di bab 1, 2, 3 itu umumnya berupa kutipan ya, atau deskripsi dari hasil observasi, hasil studi literatur ya. Jadi kutipan simpulan. Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa bla 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 bla. Terus ada pernyataan misalnya bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari di Indonesia. Buktinya pakai survei dikutip ya kan. Ada berapa gitu. Jadi kebanyakan kutipan, hasil observasi, hasil membaca tabel, hasil membaca diagram gitu. Tidak menuliskan pendapat pribadi di bab 1, 2, 3 itu. Ingat ya, tidak menuliskan pendapat pribadi di bab 1, 2, 3. Pendapat pribadi itu bisa kalian tulis kalau sudah menyelesaikan analisis, yaitu di bab 4. Di situ. Kita sampai jam 14.40 ya. Oke, sebentar lagi deh. Terus kalimat yang dikutip adalah kalimat yang dibaca dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan. Jadi usahakan mendapatkan sumber aslinya ya. Jadi kalau memang sulit, coba hubungi saya, siapa tahu bisa saya carikan. Tapi kalau memang sulit banget, udah dicari nggak ketemu, ya mau nggak mau, jadi harus mengutip dari kutipan. Contohnya kayak gitu, misalnya si A mau ngutip pernyataannya Johnny Sensei, tapi nggak ketemu nih bukunya Johnny Sensei, ketemunya kutipan yang ada di penelitian Hari tahun 2009. Harusnya kebalik ya itu ya. Iya, sorry kebalik. Jadi seperti itu ya. Terus untuk identifikasi masalah juga ya. Identifikasi masalah itu intinya highlight atau poin-poin penting yang ada di latar belakang, yang merupakan yang penyebab munculnya masalah yang dihadapi di penelitian itu. Misalnya ya, kalau di identifikasi masalah yang penelitian Sakubung tadi, ada kondisi yang membuat pembelajaran bahasa Jepang itu sulit. Terus pelaksanaan mata kuliah Sakubung itu makan waktu dan tenaga. Ini dapat dari penelitian sebelumnya ya. Jadi kondisi-kondisi yang ada di bagian latar belakang yang menjadi sumber masalah, kayak rasio dosen ya sama mahasiswa, kayak gitu. Terus contoh yang lain, ini identifikasi masalah pada penelitian terkait keigo. Sama ya, ada kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia yang sulit, terus penggunaan keigo yang berkaitan dengan hubungan antarpersonal. Nah, ini didapatkan dari teorinya, bukunya tentang keigo. Sebenarnya kan berkaitan erat sama yang ngomong sama yang lawan bicaranya kan, hubungannya kayak gimana sih? Baru di situ muncullah keigo. Keigonya juga munculnya apakah sebagai song keigo, apakah menggunakan kenjogo, itu bergantung sama hubungan antar orangnya kan. Sementara yang seperti itu tidak gamblang misalnya dijabarkan di buku ajar. Jadi ada gap tuh. Ya. Terus banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa pembelajar itu mengalami kesulitan misalnya ya. Jadi ini yang hal-hal yang diidentifikasi sebagai sebuah masalah. Terus pembatasan masalah juga itu banyak yang menuliskan ini tuh ada kesan supaya kerjanya nggak berat gitu ya. Memang ada tujuannya seperti itu, tapi jangan dituliskan secara eksplisit ya. Intinya membatasi masalah itu tujuannya untuk menghasilkan hasil penelitian yang
lebih spesifik gitu loh. Bukan hanya misalnya gini, penelitian misalnya makna dan penggunaan dake dan shika dalam bahasa Jepang. Nah itu kan nggak spesifik bahasa Jepang yang mana. Kita membatasi masalah supaya kita bisa lebih spesifik. Misalnya makna dan penggunaan dake dan shika dalam bahasa Jepang ragam tulisan dalam kurung koran misalnya. Itu kan spesifik ya. Jadi kita tahu kita mana bahasa Jepang yang kita bahas. Nggak random. Terus kalau ditanya kalau dalam novel gimana? Oh iya maaf sensei, dalam penelitian kali ini saya hanya membahas dengan menggunakan data yang berasal dari koran saja dalam hal ini. Mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan sensei karena batasan masalahnya ini kan gitu. Jadi bisa menjawab seperti itu. Terus kita juga bisa menjelaskan, menegaskan posisi ya. Kayak tadi kita ngebahasnya dengan menggunakan data kalimat dari koran. Ditanya kalau di novel gimana? Oh itu maaf sensei saya nggak bahas itu, jadi saya nggak bisa jawab. Intinya kasarnya bisa jawab kayak gitu. Ya. Terus penulis bisa jabarkan kondisi atau karakteristik penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya. Berdasarkan itu penulis bisa mengerucutkan fokus penelitian. Jadi kita bisa bahas nih penelitian sebelumnya tuh bentuknya kayak gini, A, B, C udah ada, D udah ada, tapi bentuk yang E ini belum ada. Karena itulah saya mau ngebahas penelitian ini dengan bentuk yang E begitu. Kita lanjut dulu ya. Terus pembatasan itu dilakukan pada subjeknya, subjek penelitiannya. Contohnya keigo. Keigo ini kan luas, baik fungsinya ataupun penggunaannya. Penulis bisa batasi keigo yang mana yang akan dia diteliti. Keigo di koran kah? Keigo di koran. Keigo di pada saat percakapan meeting. Keigo pada email kah? Keigo pada apa lagi tuh? Di drama kah? Di drama juga banyak scene-nya kan kayak gimana. Terus data penelitiannya juga bisa dibatasi. Data penelitian itu biasanya berupa kalimat kan. Kalimat itu jenisnya ada banyak, ada langsung, kalimat tidak langsung. Kalimat langsung tuh yang ada di novel tuh misalnya kalimat percakapannya ya, dialognya gitu. Jadi kalau data penelitiannya dari novel, ya novelnya bagian yang mananya gitu. Jadi nggak bisa random seperti itu. Terus ada juga kalimat formal, kalimat tidak formal, kalimat tulis, kalimat lisan. Yang mana nih? Kalimat mana yang akan diteliti? Terus sumber data juga banyak ya. Kalimat misalnya kalimat tulis, ada banyak kalimat tulis itu. Ragam bahasa tulisan, ada novel, ada koran, ada komik. Komik juga genrenya macam-macam. Novel juga genrenya macam-macam. Ya, misalnya yang lisan dari drama juga genrenya macam-macam ya. Jadi bisa kita bisa mengembangkan penelitian. Kalau kalian merasa penelitiannya udah dibahas nih, itu masih banyak celahnya, tinggal dibaca dengan rinci. Jadi kita bisa temuin celahnya. Terus sumber data juga ya, misalnya memilih ragam bahasa tulis di koran. Bisa juga membatasi nama surat kabarnya atau waktunya, kapan publikasinya, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Terus rumusan masalah juga ini intinya berupa pertanyaan yang akan kalian jawab melalui analisis data. Ya. Jadi nanti ketika kalian nulis simpulan, itu lihat lagi flashback ke belakang ke bab 1, lihat bagian rumusan masalah. Intinya kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah itu. Ya. Jadi semakin banyak pertanyaan, berarti semakin banyak yang harus kalian lakukan. Makanya jangan banyak-banyak. 2 aja udah cukup. Ya. Contohnya seperti itu.
Terus tujuan penelitian juga nggak beda jauh sama rumusan masalah ya. Misalnya rumusan masalahnya bagaimana penggunaan Keigo dalam email perusahaan Jepang, berarti tujuannya ingin mengetahui penggunaan Keigo dalam email perusahaan Jepang gitu. Bagaimana makna dake dan shika dalam ragam bahasa Jepang tulis? Nah, tujuannya berarti untuk mengetahui penggunaan makna ya dake dan shika dalam ragam bahasa tulis begitu. Jadi merupakan jawaban atas pertanyaan yang ditulis di rumusan masalah yang ingin dicapai ya. Begitu. Terus kerangka landasan teori juga ini kalian kan pasti nulis misalnya dake dan shika itu masuknya kan partikel ya. Berarti kan nyari buku-buku yang membahas partikel. Nah, buku-buku itulah teori yang kalian gunakan. Misalnya ngebahas tentang kanji, kan pasti ada buku tentang kanji kan, buku entah kamus kanji Andrew Nelson misalnya. Di situ juga kan ada teori-teorinya ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai teori untuk ditulis di sini. Tapi di bab 1 ini nggak usah panjang-panjang, rangkumannya aja kira-kira gitu ya. Terus metode penelitian juga ini sudah pernah saya bahas. Jadi kualitatif, kuantitatif itu adalah jenis penelitian. Kalian rata-rata melakukan penelitian kualitatif. Nah, metodenya itu macam-macam. Ada observasi, wawancara, survei, diskusi, atau analisis terhadap konten visual atau teks. Ini yang dimaksud dengan studi literatur, lihat-lihat novel ya. Terus manfaat penelitian ini bisa ditulis berdasarkan sudut pandang beberapa orang yang berkepentingan dengan penelitian. Misalnya penulis, manfaat untuk penulis apa? Manfaat untuk pengajarnya apa? Manfaat untuk yang belajar gimana gitu ya. Atau di bawahnya. Terus sistematika penulisan ini pada dasarnya menuliskan rangkuman bab 1 tuh isinya apa sih, bab 2 isinya apa gitu ya. Jadi dengan membaca sistematika penulisan itu, pembaca bisa paham, oh kurang lebih isinya begini ya. Ya, jadi itu saja masukan input hari ini. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Silakan. Silakan. Ya, cuma pertanyaan saya ini pada bab 2 Sensei, boleh nggak Sensei? Silakan. Saya kan membaca atau melihat dari skripsi senior Salsabila Darwan. Dia itu sama dengan saya, Mbak Sucini dan Aida nih. Pada bab 2 itu kan landasan teorinya. Nah, di sebab yang semantik, yaitu mengambil kata-katanya dari buku Imirong yang pengarangnya Katsuhide Sensei. Iya. Apakah saya boleh juga mengutip dari buku tersebut? Terus? Pertanyaan saya juga ingin mengutip buku tersebut, apakah boleh Pak? Boleh. Ini, Sensei. Boleh. Asal Berarti tidak ada. boleh, asal kata-katanya jangan sama dengan punya Salsabila Darwan. Oh, berarti kata-katanya berbeda ya Sensei? Iya, sesuai pengertiannya Gofur aja. Baca, terus Gofur mengertinya bagaimana, tuliskan itu. Baik Sensei. Ya, oke. Saya ingin bertanya lagi. Silakan. Kalau di semester ini saya penulisannya belum kelar dan lanjut di semester akan datang, saya membayar BPP atau hanya bayar penulisannya saja Sensei? Kalau baru sekali ngambil penulisan skripsi itu hanya bayar SKS-nya saja, BPP-nya nggak perlu. Oke, baik Sensei. Ya, Terima kasih Sensei. ya, sama-sama. Ini kita stop dulu, nanti sambung di link yang baru ya. Oke, Sensei. Sebentar lagi aja, makasih. Baik Sensei.
Silakan. Saya kan kebetulan memang kalau dari materi yang saya sebutkan kan kebanyakan kurikulumnya kan pas banget sama tema yang akan saya ambil nanti saya terkait itu ya. Dan kebetulan saya juga memang rencananya mengambil ilmu mengenai dalam email. Nah, studi kasusnya itu ambil email yang berkaitan dengan penawaran harga gitu. Nah itu kalau dari saya sendiri maksudnya itu pengambilan emailnya sendiri itu sebatas mana sejauh mana gitu. Apanya? Ada beberapa pengambilan bahan ini itu bahan penelitiannya gitu maksudnya. Datanya, Iya datanya gitu. emailnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Dan juga selain kasus tersebut apakah harus apa namanya native gitu lah seorang Jepang banget atau memang secara lokal mungkin saya pribadi ataupun rekan saya kerja saya punya skill bahasa Jepang juga gitu. Nah sama-sama berkomunikasi mungkin dengan native gitu menggunakan Keigo gitu. Seperti apa tuh? Kira-kira dari pandangan saya. Yang pertanyaan kedua nggak jelas. Saya bertanya juga itu data tersebut itu yang mengenai penawaran harga itu harus sesama native ataukah memang bisa komunikasi ya seperti kita orang lokal dengan orang native gitu data si Keigo tersebut. Oke. Ya, baik. Ini yang jadi gini aja. Kalau pertama datanya itu berapa gitu kan idealnya. Gitu ya. Berapa email yang harus diteliti? Pertama, untuk jumlah data itu jangan ditentukan jumlah datanya. Tapi ditentukan alokasi waktunya. Alokasi waktu pengumpulan data. Misalnya kita tentukan alokasi waktunya pengumpulan data 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kita bekerja setiap hari berapa, misalnya 1 hari 1 jam misalnya, atau gimana lah cara kerjanya. Itu dalam sebulan kita mengumpulkan email yang bertemakan penawaran harga, yang email mengenai penawaran harga gitu ya. Dalam sebulan itu dapat berapa, itu aja. Nah bukan berarti dalam Maksudnya itu email terus email yang sama maksudnya email yang terkait penawaran harga tapi bukan menyambung email yang sama gitu mas. iya nggak perlu. Yang penting judulnya sama, bukan apa ya, judulnya sejenis. Dalam penawaran, misalnya penawaran. Ambil satu Iya silakan. silakan. Ya jadi misalnya tadi kan udah diputuskan mau ngambil menganalisis penggunaan Keigo dalam email yang bertema penawaran harga. Itu udah cukup bagus menurut saya. Jadi silakan email yang berbau seperti itu diambil sebagai data. Berarti intinya bukan mengambil penawaran harga satu bisa bilang satu topik lah selesai. Betul, satu topik. Sampai satu topik kan satu email penawaran harga. Nah maksudnya saya pikir ambil hanya satu. Nah dari situ seberapa jauh sih terkait feedbacknya gitu mas? Penanganannya seperti itu sih saya pikir. Oh jadi satu thread gitu. Saya pikir awalnya gimana sih gitu sama ininya sih agak-agak. Tergantung apa yang mau dilihat. Kalau hanya ingin melihat penggunaan Keigo-nya di dalam bahasa di dalam email bertemakan penawaran harga, saya pikir nggak perlu berkaitan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ingin melihat hubungan menganalisis komunikasinya, yaitu harus satu rangkaian berarti. Maksudnya yang tadi pertama tuh yang pertama itu. Kalau kita ingin menganalisis hanya melihat Keigo apa sih yang digunakan dalam email penawaran harga, itu cukup dengan topik yang sama saja, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak harus melanjutkan saya. iya enggak. Tapi kalau kita mau melihat pola komunikasi yang dalam email penawaran harga, yaitu harus satu rangkaian email. Gitu. Ya. Terus
Ya jadi nggak perlu ditentukan berapa emailnya ya, tinggal misalnya dicoba aja dulu, ambil 10 email terus dicoba di breakdown ya, dicatat di Excel gitu ya, dicoba dilihat-lihat, dianalisis, dicatat per kalimatnya ya, dikasih kode ini email satu antara siapa dengan siapa. Nah itu antara A dan B, misalnya A itu fungsi dia tuh atasan atau bawahan atau setara, perlu dilihat kan kayak gitunya. Oh iya sir. Terus kalimatnya apa, dibikin di dalam sebuah Excel gitu. Nanti kalau sedikit-sedikit aja, jadi jangan sekaligus sebulan ngumpulin, terus sebulan harus sebulan kumpulin nggak apa-apa, abis itu bukan berarti data yang terkumpul sebulan itu bukan berarti semua harus dianalisis ya. Jadi pengumpulan data sebulan, analisis sebulan misalnya, kayak gitu. Ya oke. Silakan yang lain. Terkait satu lagi tadi, Silakan. yang pengenalan yang native atau lokal itu Oh iya. gimana sih? Itu juga diputuskan sendiri sama Erik, nggak apa-apa. Misalnya supaya untuk menjaga ini ya, misalnya kalau namanya pembelajar atau bukan penutur asli itu kan pasti ada gejala-gejala yang lain ya, ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi output bahasanya. Nah supaya hasil penelitiannya bisa seragam, bisa aja diputuskan misalnya hanya melihat email yang ditulis oleh native speaker misalnya, nggak apa-apa, jadi diputuskan sendiri nggak apa-apa ya. Oke. Kecuali kalau mau lihat penggunaan Keigo oleh orang Indonesia gitu loh, itu bisa jadi satu tema skripsi lagi sih ya, kayak gitu. Oke, silakan yang lain. Saya mau tanya soal yang Shiyoshiwa sih Sensei. Silakan. Jadi kalau misalnya itu kan saya lihat dari beberapa penelitian ada yang di penjelasannya langsung membahas kalau ada yang mengenai Danseigo dan Joseigo. Ya. Jadi kalau yang kayak gitu tuh lebih baik ditulis di bab pertamanya kalau cukup kita mention di sini, atau lebih baik dimasukkan ke teori terus kita breakdown lagi di bab 2 ya Sensei, kalau kayak gitu. Di bab 1, bab 2 boleh dijabarkan di dua tempat itu. Jadi tentang Shujoshiwa ini dipakai di bahasa laki-laki dan perempuan itu kan sudah menjadi sebuah pengetahuan yang umum ya. Jadi kita harus menjabarkan itu di bab 1 bahwa ada fakta, bahwa ada pengetahuan bahwa wa ini Shujoshiwa ini kan kebanyakan diketahuinya itu yang paling umum ya, yang paling banyak diketahui itu hanya digunakan oleh perempuan. Hanya saja berdasarkan teori yang ada, kemudian penelitian yang sudah berlangsung sebelumnya, ada juga partikel akhir wa yang digunakan oleh pria begitu. Di bab kalau dari data saya Sensei, kebetulan memang yang pakai Shujoshi cuman perempuan aja. Jadi saya berpikirnya apakah perlu di breakdown gitu di bab 2-nya. Iya, itu memang perlu. Tetap perlu ya. Iya, jadi gini, saya pernah ngebimbing sebagai pembaca yang membahas partikel wa juga, partikel akhir wa, tapi dia tuh pakai datanya dari gamenya tuh apa ya, 3A kalau nggak salah. Itu saya pikir sih udah ada ya skripsinya di perpustakaan Unsada. Mungkin nanti kalau ada waktu, karena perpustakaan Unsada udah bisa diakses, siapa tahu Ricky ada waktu, nanti silakan cari skripsi atas nama siapa ya, saya lupa, nanti saya cari tahu deh. Itu udah membahas, dan saya sudah pernah memberikan ke mahasiswa itu sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa
partikel Wa itu memang ada penggunaannya di pria, hanya saja penggunaan partikel Wa dalam di pria itu diucapkan dengan intonasi yang beda gitu. Ada yang bilang begitu. Jadi pada dasarnya sih bisa dijabarkan di bab 1, bab 2, di bab 2-nya di breakdown lebih rinci lagi, itu nggak apa-apa. Oke, jadi nggak masalah ya Sensei. Nggak masalah, iya. Jadi memang harus begitu. Oke, silakan. Ya, cukup deh Sensei. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Waktunya udah habis ya. Sensei, satu dong. Satu lagi silakan. Oke, kalau mau data dari setelah nanti mana ya soal basket ya, kalau data dari tim print out mail Nggak kedengeran. ada nggak sih suaranya? Ada. Saya menggunakan data dari email saya perusahaan datanya berupa print out gitu. Itu sekarang nanti daftar sana atau apa nama bahasanya ya yang nanti prosesnya gimana saya siapa ini? Oh, nulis sumber datanya. Gitu saya kan sebenarnya kan Sumber datanya ya tinggal dicantumkan aja, nggak usah dicantumkan di daftar pustaka kalau gitu. Sumber data tinggal dijelaskan aja di bab 1 sama bab 3. saya pikir apa namanya tinggal semua print out terus diresmikan sama dari perusahaan terus ada surat apa namanya mungkin surat pengeluarannya dan jawabnya seperti itu. Aduh, nggak kedengeran, Erik. Jadi gini. Kalau Erik itu kan ngambil emailnya perusahaan ya. Ada nggak surat? Ada dari tadi juga ada sih suaranya. Selesai. Iya, jadi gini, kalau Erik itu ngambil email perusahaan sebagai data. Pertama emailnya tuh pertama Erik harus minta izin dulu. Iya, selesai. Jadi nanti Erik bikin surat ke jurusan, nanti jurusan membuatkan surat bahwa benar bahwa Erik ini sudah mengambil sedang dalam proses penulisan skripsi dan dengan tema email ya, Keigo ya, dan membutuhkan data berupa email dari perusahaan itu. Nanti dari jurusan itu mengajukan minta tolong ya kerjasamanya gitu. Nah nanti surat itu dilampirkan di skripsinya nanti. Baik. Oke. Pak, berikut dengan emailnya kan? Atau memang Iya betul. Iya betul. Tapi jangan berupa email mentah ya. Emailnya udah dalam bentuk Excel aja. email dalam Excel. Maksudnya yang sudah tadi saya sampaikan. Betul. Yang sudah dibuat list gitu. Bukan email mentahnya ya yang masih di dalam bentuk apa namanya? Bentuk. Gitu maksudnya. Ya jangan. Saya pikir itulah maksudnya harus ada email resminya harus ada tanggalnya apa seperti step Oh. perusahaan gitu kan. Nggak perlu, itu tinggal di ada iya itu kan ada apa namanya, mungkin ada data pribadi kan ya, kayak alamat email kayak gitu kan. ya, Itu tinggal direkap aja di Excel, itu email tanggal berapa, email dari siapa ke siapa, isinya bagaimana, di Excel gitu. Jadi nggak usah emailnya yang dilampirkan. baik ya saya terima kasih. Oke. Ada lagi silakan. Udah nggak ada? Ya waktunya juga udah ini ya udah habis. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau sesi tersendiri itu tinggal hubungi saya aja ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Untuk yang UTS-nya itu bagaimana ya? Oh iya, UTS ini rencananya saya minta kalian bikin bab 1. Ya, tapi ini
ini saya juga menyadari kalau input dari saya kurang. Jadi saya minta bab 1, silakan kalian buat semampunya dulu aja. Ya. Kalau ada yang keberatan atau apa bisa japri ke saya ya. Oke. Oke ya. Ya, baik. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Yuk. Saya dengan absen ibu di portalnya 8.000 Mbak ya, Oh iya, ini segera saya buka.